Ngebangun motor custom sampai 3 tahun. Nah, video kali ini pas banget buat teman-teman yang baru mau mulai motor custom atau pengen ngebangun motor custom. Jadi, gue saranin ke teman-teman semuanya tonton video gue sampai habis dan jangan skip-skip. Ya udah, kita mulai openingnya dulu, cuy. Halo cuy, gue Alfa, balik lagi di channel gue. Apa kabar kalian semuanya cuy? Gue doakan semoga kalian baik-baik saja. Jadi kali ini gue pengen ngasih tips dan saran buat teman-teman semua dalam memilih bengkel custom untuk ngebangun motor custom kalian cuy. Apalagi di sini banyak banget yang suka nanyain gue gimana caranya untuk langkah-langkah awal untuk ngebangun motor custom. Salah satunya seperti bengkel yang bisa dipercaya, terus juga takut ada bengkak budget teman-teman. Terus juga teman-teman suka nanyain kira-kira kalau ngebangun di bengkel ini ada kemungkinan atau indikasi bakal ketipu nggak, dari mulai ya tadi ya bengkak budget gitu kan. Terus juga malah nanti fatalnya kalian ngebangun di bengkel tersebut motor lagi kondisi bagus-bagus, keluar dari bengkel malah nggak bagus cuy. Secara kebetulannya ada case atau ada problem yang lagi viral di dunia percustoman, dan case ini gue ambil sisi positifnya cuy. Sisi positifnya adalah contohnya seperti ini teman-teman, yang dimana ada salah satu influencer atau artis yaitu Roy Ricardo, teman-teman tahu lah ya, adik dari Melanie Ricardo. 3 tahun? Ya. Lu bangun candi apa 3 tahun? Ya gini-gini. Sampai ini serius lu? Ya gini-gini. Dan banyak Doi ngebangun motor custom selama 3 tahun di salah satu bengkel, dan hasilnya pun satu, itu dari segi timeline motor molor banget teman-teman. 3 tahun ngebangun motor itu udah lebih dari ngebangun rumah atau istana ya teman-teman. Bangun rumah aja paling molor 1 tahun teman-teman. Itu sampai 3 tahun motornya Roy Ricardo. Kedua, motor yang tadinya kondisinya jelas setelah keluar dari bengkel itu nggak jelas teman-teman. Dan yang ketiga pasti tentunya bengkak budget teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah fatalnya lagi, motor dari Roy Ricardo ini ya ujung-ujungnya nggak jadi teman-teman. Jadi selama 3 tahun dengan effort, waktu, pikiran, itu semuanya terbuang dengan sia-sia cuy. Nah, video kali ini pas banget buat teman-teman untuk milih-milih lagi bengkel custom yang kalian bakal untuk garap atau percayakan untuk ngegarap motor kalian teman-teman. Ini gue pengen sharing dan ngasih tips ke kalian semuanya. Yang pertama dari gue adalah kalian harus survei bengkelnya. Kalian langsung datengin ke bengkel yang kalian ingin garap. Kalian lihat dulu tuh hasil-hasil garapannya teman-teman. Kalian cek dulu tuh motor-motornya. Kalian cek dulu tuh bagaimana kondisi bengkelnya. Intinya kalian ngobrol dulu teman-teman. Contoh seperti gue di sini, gue udah ngebangun motor custom itu di Brilliant Custom teman-teman ya. Custom ini adalah salah satu bengkel yang udah lama gue kenal dari gue dulu zaman kuliah 2019 cuy. Itu alhamdulillah Mercy selesai dengan sesuai timeline, sesuai dengan budget yang telah ditentukan, dan juga pastinya sesuai dengan ekspektasi yang gue harapkan hasil dari garapan yang udah gue desain ya teman-teman. Gue sudah tahu kondisi bengkel Brilliant Custom, gue sudah tahu garapan-garapannya, dan gue juga sudah ngecek langsung kondisi bengkelnya cuy. Jadi otomatis setelah gue ngecek bengkelnya itu sudah meyakinkan beberapa persen diri gue untuk ngebangun motor custom gue di Brilliant Custom Motorcycle teman-teman. Nah itu yang pertama dari gue. Yang kedua, mungkin kalau kalian yang terikat dengan waktu, seperti entah kalian pelajar ataupun pekerja, yang menyebabkan kalian nggak bisa untuk datang ke bengkel tersebut, nggak usah risau coy. Sekarang teknologi udah mulai canggih dan banyak beberapa bengkel custom yang udah main sosial media. Nah kalian bisa langsung cek garapannya melalui sosmed atau sosial media. Contoh seperti Brilliant Custom punya sosmednya seperti Instagram, punya TikTok, dan YouTube pun juga emang beberapa garapannya udah pernah gua bikin konten. Bahkan banyak cuy. Kalian bisa cek aja langsung dari mulai garapan semuanya, chopper, tracker, scrambler apalagi sering banget, dan juga cafe racer, itu banyak pokoknya teman-teman. Kalian cek aja di YouTube gua, itu udah banyak banget itu garapan-garapan dari Brilliant Custom Motorcycle. Setidaknya itu bikin kita meyakinkan lagi bahwa oh ini bengkel punya garapan-garapan yang keren dan masterpiece cuy. Nah itu kalau misalkan dari bengkel Indonesia ya, mungkin kalian sini kan ngomong kenapa harus selalu Brilliant Custom terus bang, ya emang gue di sana garapnya cuy. Tapi kalau untuk bengkel luar negeri, gue ngikutin bengkel Jepang itu yaitu Heiwa Motorcycle.
Kalian bisa cek aja tuh garapan-garapannya Heiwa Motorcycle, itu garapannya keren-keren, ajib-ajib, dan itu bisa jadi referensi kalian. Karena hal yang pertama kali gue lakukan adalah gue perbanyak referensi cuy, dan cara memperbanyak referensi itu sekarang gampang banget ya, dari mulai TikTok, YouTube, Instagram, bahkan sekarang udah banyak video-video penayangan ketika progres pembuatan motor tersebut cuy. Jadi kita lebih yakin lagi nih bahwa itu bengkel jelas dari mulai tahapan pembuatan atau progres motornya cuy. Nah, di Brilliant Custom Motorcycle itu mereka sekarang di reelsnya, kalian boleh cek aja langsung Instagramnya teman-teman. Yang ketiga adalah, ini masih berkaitan dengan poin pertama dan poin kedua, yaitu setelah kalian survei dan kalian cek hasil garapannya, kalian pastiin tuh di bengkel tersebut kalian cek kondisi sekitar bengkel. Maksudnya apa? Di setiap bengkel biasanya tuh mereka tuh ada punya schedule penyelesaian motor teman-teman. Jadi ada motor si A, si B, si C. Anggap aja nih motor si Ninja, Scorpio, dan Tiger gitu kan. Biasanya tuh di bengkel-bengkel tuh mereka tuh ada jadwal untuk penyelesaian dalam motor-motor tersebut. Kayak misalkan si minggu ini motor Ninja itu sudah melakukan pengerjaan bodywork. Terus minggu ini motor Scorpio itu udah masuk tahap pengecetan. Minggu ini motor Tiger itu sudah masuk tahap perakitan. Nah, artinya kalian pastiin tuh bener nggak tuh schedule-nya yang udah mereka bentuk dengan motor yang kalian itu sesuai apa tidak. Kesatu itu. Kedua, cek dari garapan-garapan motornya di bengkel tersebut. Kalau banyak motor yang mangkrak, ya sebenarnya ini juga balik ke yang pertama tadi teman-teman ya. Kalau motor mangkrak tapi dia jelas progresnya, yang tadi gue kasih contoh, berarti benar. Tapi kalau misalkan ini yang kedua nih, yang kemungkinan yang sangat fatal. Kalau misalkan motor banyak mangkrak sampai berdebu, parahnya lagi sampai dia bersawang cuy. Jadi maksudnya udah ada sarang laba-laba gitu ya, bersawang ya, berarti itu motor udah lama mangkrak tuh. Indikasi kemungkinannya, satu, motor itu udah nggak dikerjain. Kedua, motor tuh emang belum ada pelunasan teman-teman. Cuman yang ketiga ini bisa jadi kemungkinan si bengkel udah make duit dari motor yang udah digarap, sehingga pihak bengkel tidak bisa mengerjakan motor tersebut karena uangnya udah terpakai cuy ya. Kita nggak tahu ya masalah manajemennya teman-teman ya. Adalah poin keempat, yaitu klik owner dari bengkel yang kalian pengen masukin motor tersebut. Maksudnya gini, contoh kayak gua masukin motor ke Brilliant Custom. Gua kenal sama Mas Adi sebagai owner Brilliant Custom, dan emang beliau juga adalah seorang pemain cuy, bukan cuma hanya sekedar owner ya atau bisnismen. Dia emang udah ngerti dan emang udah lama main motor custom, dan hasil garapan pertama kalinya itu motor kakak racer Honda Tiger, gue kalau nggak salah Honda Mega Pro. Itu garapan dia murni pribadi cuy. Kalian harus kulik tuh cuy, minim banget. Kalau kalian udah tahu ownernya itu pemain atau mekanik, lega, gue pastikan kalian bakal ngerti dan bakal nyambung gitu loh cuy. Bukan yang tadi ya, gue juga agak bingung sih teman-teman. Iya sih, mau jalanin motor harus bengkelnya full. Nah, poin kelima dari gue yaitu cari bengkel yang punya desainer gitu. Nah, ini sebenarnya penting nggak penting sih teman-teman, karena bisa diakalin ya. Kalau kalian punya basic desain, punya basic editing di laptop apalagi atau di PC, alhamdulillah itu bisa ngebantu kalian banget tuh. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya basic editing ataupun nggak punya basic desain, ya cari bengkel yang bisa ngedesain, ngebantu ngekonsep kalian. Karena gini cuy, beberapa dari teman-teman, contoh gue pribadi, gue pertama kali tuh bingung pengen ngebangun motor custom yang ada sesuai dengan isi kepala gue, tapi gue nggak bisa desain. Mr. Mercy itu didesain langsung dari Toro Prian, yang udah punya nama teman-teman yang di kalangan motor custom ya. Mungkin kalian juga yang suka custom motor udah tahu lah, nggak asing dengan nama yang gue sebut ini. Nah, itu gue kemarin garap di sana teman-teman, dan itu Mas Adi kaget dengan hasil desain gue dan setuju langsung cuy. Secara tidak langsung, yang gue inginkan itu bisa langsung ketangkep sama Mas Adi selaku owner Brilliant Custom cuy. Kayak seperti misal contoh gue pengen bikin tangki yang beda, tangki Mercy seperti ini teman-teman, dan Mas Adi langsung nangkep apa yang gue inginkan. Nah, sebisa mungkin kalian sebelum garap motor custom, kalian desain dulu cuy motor kalian pengen garap apa. Jangan cuman sekedar ngasih foto doang ya teman-teman, karena kebiasaannya nih, ini kebiasaan banget nih, khususnya kaum milenial ya, kayak bapak anak satu atau bapak anak dua nih. Kalian tuh kadang suka banget modal ngasih foto doang referensi dari Google. Padahal kalau kalian bisa ngedesain itu lebih spesifik lagi, lebih mantep cuy. Kenapa? Karena kriteria bengkel-bengkel custom ya, biasanya mereka tuh suka ngegarap motor sesuai dengan karakteristik bengkel, tapi tetap dengan eksekusi tetap nih dengan desain yang kalian inginkan. Ini yang terakhir menurut gue yang
paling penting yaitu adalah minta quotation, maksudnya minta dari perjanjian, atau gampangnya banget kayak gini deh, minta penotaan. Kadang ada beberapa bengkel yang nggak bikin nota sehingga kalian tuh nggak tahu nih rincian pengeluaran kalian tuh berapa. Nah kadang di situ tuh ada, ya ini kadang sedikit ada bengkel-bengkel yang nakal ya cuy. Gua sarankan kalian sebelum kalian untuk deal-dealan nih ngebangun motor custom, kalian harus dulu untuk minta quotation atau penotaan atau perincian parts-parts yang kalian pakai itu apa. Dari awal nih perjanjian kita apa tuh, dari mulai spare part kayak kaki, sok depan, sok belakang gitu kan, ban kanan, ban depan belakang, velg, segala macam itu pokoknya kalian terus minta quotationnya teman-teman. Tapi dengan catatan juga, kalian juga sebagai customer, contoh seperti gua ya, jangan minta ganti spare part di tengah-tengah jalan. Kalau kalian udah minta ganti spare part di pertengahan jalan bangun motor custom, otomatis juga ada penambahan budget. Kadang di sini nih selisih pahamnya nih. Padahal pihak bengkel udah bener nih ngeganti spare part yang udah kalian minta di pas pertengahan jalan bangun motor custom itu, ketika udah serah terima nih atau deal-dealan pelunasan, kalian kaget dengan budget kok agak nambah sedikit gitu kan. Ini kalian sudah minta ganti spare part di pertengahan jalan teman-teman. Contoh seperti gua, cuman kalau gua sih emang dari awal udah ngomong sama Sadi. Jadi agar kalian terhindar dari satu tadi, pertama yang timeline motor yang molor atau pengerjaan waktu motor yang tadi harusnya 3 bulan sampai setahun sampai 3 tahun tadi ya. Kalian terhindar hal-hal itu. Kedua, bengkak budget. Ketiga, dari penipuan bengkel. Dan yang terakhir yaitu fatalnya adalah kalian bangun motor custom sesuai ekspektasi tapi malah keluarnya jadi motor rongsokan. Nah itu yang harus dihindari banget teman-teman. Dan semoga video kali ini bisa ngebantu kalian dengan enggak-enggaknya minimal bisa ngasih modal buat kalian ya, agar terhindar dari hal-hal yang tadi gue sebutin tadi teman-teman ya. Ya udah cuy, terima kasih buat teman-teman yang nonton video gue dari awal sampai akhir, rela nggak nyampe skip videonya. Thank you banget cuy. Segitu aja tips dan saran dari gue. Ini sekali lagi sharing yang bermaksud untuk menggurui teman-teman. Ini sharing dari pengalaman yang berdasarkan pengalaman pribadi dan udah gue rasakan juga cuy di lapangan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya yang baru mau mulai main motor custom. Dan juga, nah di video kali ini juga gue nggak bermaksud untuk menyinggung siapapun itu. Gue hanya ngasih tips, sharing, dan saran teman-teman ya. Gue lebih concernnya kepada teman-teman yang baru mulai, apalagi itu pelajar cuy. Contoh kayak dulu gue kan kuliahan tuh, gue baru mulai nabung susah-susah tuh, harapannya ya ekspektasi gue motor tuh sesuai dengan apa yang ada di isi kepala gue, dan gue pakai itu enak, aman, lancar, nggak mogok-mogok lagi. Nah semoga aja bengkel percustoman kita makin maju dan garapannya makin keren-keren lagi teman-teman. Ya udah, langsung aja gue video kali ini. Yang baru upload jangan lupa subscribe, dan sudah subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya cuy, agar kalian gak ketinggalan dengan updatean video-video terbaru dari gue. Komen di bawah menurut kalian yang kurang apa lagi cuy dalam pembahasan video ini, ataupun kalian ada pengalaman yang pahit, silahkan share aja nggak apa cuy. Gue buka sesi forum curhat di kolom komentar. Oke teman-teman, langsung jago video kali ini. Gue Alfa cabut. Ciao. Bye bye.